Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kita bersama-sama mendoakan arwah dari almarhumah Ibu Hilda Santosa. Ibu Hilda adalah seorang ibu bagi anak-anaknya. Baru saja kita mendengarkan penjelasan Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang kasih sayang yang pernah diberikan seorang ibu untuk anak-anaknya, dan bermacam-macam pengorbanan-pengorbanan yang pernah diberikan seorang ibu demi anak-anaknya tumbuh sehat dan bahagia. Saya termasuk salah satu orang yang saat ini merasa bersyukur karena ibu saya saat ini sudah berumur 92 tahun. Ya. Jadi saya kadang-kadang juga merasa ya sedih ya kalau ditelepon atau mendapat info tentang pelayanan saya langsung berangkat ya. Tapi belum tentu ketika saya mendapat telepon di rumah atau info dari rumah tentang keadaan orang tua, belum tentu saya langsung bisa pulang. Saya berpikir akan mengutamakan umat dulu daripada keluarga ya. Maka di tengah-tengah kesibukan kami di dalam pelayanan-pelayanan, saya pun juga kadang-kadang bolos untuk pergi ke rumah ya, untuk menengok orang tua. Saya berpikir kalau bukan saat ini, kapan lagi ya. Sekalipun pulang tidak selamanya membawakan makanan-makanan, tidak ya. Yang penting di rumah saya cuma menunggui orang tua, kemudian dengar cerita-cerita dari orang tua. Memang secara alami kadang-kadang kita juga dapat ceritanya itu membosankan juga. Namanya orang tua itu kan ceritanya kan diulang-ulang terus kan gitu. Namun rasanya ada kebahagiaan. Inilah rela berkorban ya gitu, mendengarkan cerita yang sudah diulang-ulang. Namun kadang-kadang juga dari cerita-cerita orang tua itu sebagai bahan inspirasi untuk ceramah ya. Salah satu contoh, pernah orang tua itu mengatakan kalau punya simbah itu kita harus tengok, punya nenek itu harus tengok, simbah itu untuk tambah-tambah ya. Apa maksudnya tambah-tambah? Kalau waktu kecil kita dapat sangu itu kan dari orang tua kita sendiri. Uang dari orang tua sendiri mungkin masih kurang, pergi ke simbah, ditambah ya, untuk tambah-tambah. Ya itu. Kemudian juga dari kata-kata cerita dari orang tua itu berkaitan dengan leluhur misalnya. Kalau di saat orang tua kita masih hidup, kita bisa merawat raganya, jiwanya, badan jasmaninya dengan memberi makan, memberi pakaian, mengajak rekreasi. Setelah orang tua tidak ada, kita bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Bagaimana merawat sukma atau arwah? Ternyata bukan dikasih pakaian, tidak. Memang ada juga merawat leluhur itu dikasih pakaian. Ada sebuah tradisi di salah satu suku itu beberapa tahun itu pakaian arwah itu, pakaian orang yang telah meninggal diganti juga ya itu. Ya, tidak bisa merawat raganya, merawat sukmanya. Nah, merawat sukma itu di kalangan umat Buddha juga ada. Baru saja kita membaca tentang tujuan dan manfaat memberi sajian kepada orang yang telah tiada. Kita memberi persembahan makanan-makanan ini, namun nilai manfaatnya ternyata bukan makanan fisik ini nanti langsung hilang ya. Itu ndak diambil oleh arwah, ndak. Nilai manfaatnya adalah setelah memberi makanan-makanan ini, itu berguna dan bermanfaat adalah nilai spiritualnya. Jadi orang tua merasa diperhatikan, seolah-olah orang tua masih hidup, saya tetap disajikan makanan, saya tetap diperhatikan. Arwah yang selalu diperhatikan dengan makanan, dengan pakaian mungkin, dan fasilitas-fasilitas yang lain,
itu akan mengkondisikan perasaan bahagia yang ditimbulkan atas bantuan kita yang hidup inilah yang bisa mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia dan terlahir di alam bahagia. Itu jadi makanan tetap dimakan yang hidup ya. Ada lagi yang mengatakan makanan itu diserap saripatinya, ada yang mengatakan dibuktikan setelah dikasih persembahan leluhur dimakan rasanya anyep ya, tidak ada rasa hambar karena sudah diserap saripatinya, yaitu satu keyakinan tertentu ya. Itu jadi satu kesempatan bagi kita yang masih punya orang tua untuk menyatakan bakti dan hormat. Bakti dan hormat bukan berarti menunggui terus orang tua ya, kita menerima pesan-pesan moral dari orang tua ya. Pesan-pesan moral itulah yang akan menuntun arah kehidupan kita menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat. Setelah orang tua tiada, bukan berarti keluarga yang ditinggalkan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti dan hormat. Tetap melakukan bakti dan hormat melalui kirim doa. Ada yang mengistilahkan kirim doa itu ibaratnya orang tua sedang mengalami kesulitan di tengah lautan. Ketika orang tua mengalami kesulitan di tengah lautan terapung-apung ya, apa yang berguna dan bermanfaat bagi orang yang mau tenggelam? Dikasih pelampung ya, dikasih ban. Nah, pelampungnya apa? Orang yang telah meninggal itu ibaratnya doa tadi. Doa-doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan itu benar-benar berguna dan bermanfaat, bisa menolong, membantu arwah itu mempunyai kondisi yang lebih baik lagi. Itulah tujuan dari peringatan-peringatan, baik hari pertama maupun nanti sampai 1000 hari, maupun coki maupun bulan-bulan tertentu. Secara pasti kita tidak tahu orang tua kita, leluhur kita saat ini berada di alam mana. Antisipasi seandainya orang tua kita telah di alam penderitaan, sudah menjadi kewajiban bagi kita yang masih hidup untuk memberikan bantuan. Bantuan itu doa dan pelimpahan jasa. Yakinlah apa yang kita lakukan pada kesempatan siang ini benar-benar bisa membantu perjalanan arwah Ibu almarhumah Ibu Hilda Santosa menuju alam surga bahagia. Semoga telah terlahir di alam surga bahagia selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada putranya, putrinya, menantunya. Semoga yang ditinggal selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, kelancaran dalam usaha, dalam pekerjaan, maupun keharmonisan dalam rumah tangga. Sadu, sadu, sadu.